Baiklah, di sini Mimin akan menceritakan sebuah komik yang berjudul I Am Fated Flying. Sebelum masuk cerita utamanya, silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jika sudah, kita akan langsung masuk ke cerita utamanya. Begitu dia mendengar ini, mata Heming tersentak tak percaya saat dia melompat berdiri. Adapun wanita asing, cantik di pelukannya, dia jatuh ke tanah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Siapa yang baru berbicara? Siapa ini? Heming dengan cepat berteriak sambil melihat sekeliling dengan kaget, mencari di seluruh area. Namun, di tengah kabut ilusi, kecuali dia, semua orang tampak kaget dan bingung, seolah tidak mendengar suara itu. Seolah-olah mereka tidak mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia sedang berhalusinasi. Saudara Heming, ada apa denganmu? Makhluk muda lainnya terkejut ketika mereka bertanya dengan ekspresi khawatir. Mereka terkejut ketika Heming tiba-tiba berdiri dan meneriakkan kata-kata seperti itu. Namun, pada saat ini, mereka harus menunjukkan kepedulian mereka. Heming terdiam sesaat, lalu duduk kembali dengan berkata, bukan apa-apa. Dia berpikir bahwa dia entah bagaimana sangat membutuhkan kekuatan, dan kekuatan sampai-sampai dia sekarang berhalusinasi. Suara itu terlalu samar dan terlalu jauh untuk dilacak. Tampaknya berbicara dalam pikirannya. Setelah beberapa kata, anggota kelompok lainnya pergi dengan tergesa-gesa. Sepertinya ada yang salah dengan Heming hari ini. Jadi lebih baik pergi dulu. Segera, Heming adalah satu-satunya yang tersisa duduk di ruangan yang elegan. Dia masih tampak agak bingung, seolah-olah dia belum kembali ke akal sehatnya. Dia tidak peduli bahwa sisa kelompok pergi. Bagi Heming, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar keinginan terbesar di dalam hatinya. Dia ingin menjadi kuat, menjadi makhluk tertinggi yang dikagumi oleh jutaan orang. Pada saat ini, suara di benak Heming tiba-tiba terdengar lagi. Anak muda, apakah kau ingin menjadi kuat? Apakah kau ingin menjadi eksistensi yang dikagumi oleh jutaan orang? Suara dingin, namun misterius, sehingga sulit untuk mengetahui usia pembicara. Itu tidak mengandung emosi sedikit pun, seperti seorang guru agung yang memandang rendah semua makhluk di surga atas. Suara yang tidak diketahui asalnya ini sepertinya membawa kekuatan yang menarik, menyebabkan mata Heming terbuka lebar, dalam rasa tidak percaya dan bingung. Siapa itu? Katanya. Suaranya bergetar, seluruh tubuhnya menggemetar. Dia yakin bahwa kata-kata yang baru saja dia dengar itu benar dan dia tidak berhalusinasi. Dia terkejut, bersemangat, bahkan tergetar, dan sedikit ketakutan. Di zaman kuno, ada banyak cerita tentang pengembara, dan 9 dari 10 ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginanmu, keadaan terlalu berbalik. Apa yang aku rindukan? Apakah akhirnya akan menjadi kenyataan hari ini? Mungkinkah hari ini aku akhirnya akan mendapatkan jackpot? Seperti protagonis dari cerita legendaris. Secara kebetulan, seorang senior yang misterius dan kuat muncul, dan kemudian belajar dari monster ini saat aku perlahan-lahan naik ke atas. Saat itu, Heming merasa ini adalah kesempatan emas, hanya senior dengan basis kultivasi yang tak terduga, yang bisa berbicara kepadanya sedemikian rupa sehingga berbicara ke hatinya. Dia tidak meragukan kemungkinan ini. Lagi pula, di klan Black Heavenly Eagle, dia bukan siapa-siapa. Selain saudara perempuan dan kakeknya, siapa yang akan memberinya waktu? Anggota klan lainnya bahkan tidak akan memberinya pandangan kedua. Orang biasa dengan bakat kultivasi biasa-biasa saja, dan tidak ada yang bisa ditawarkan. Siapa yang begitu buta untuk mengajukan penawaran kepadanya? Dia sangat bersemangat dan senang sehingga dia pikir dia baru saja mendapatkan jackpot. Dia bahkan tanpa memikirkannya, dia jatuh berlutut. Dengan semangat dan antusiasme, dia berkata dengan suara bergetar, "Senior, aku ingin. Heming berkata, "Aku ingin." Berkata kali berturut-turut, menunjukkan gemetar dan kegembiraan di hatinya barusan. Namun, semakin lama ambisi semacam ini ditekan, semakin kuat jadinya saat meledak. Dalam kehampaan, Gu Changge menyaksikan adegan itu dengan sangat geli, tanpa pernah muncul. Melalui ingatan jiwa makhluk alam dewa surgawi itu, dia telah belajar banyak hal. Dia secara alami tahu bahwa hal tentang limbah ini, tuan muda dari keluarga Black Heavenly Eagle, Heming. Selain itu, jika digabungkan dengan penampilan sedih dan cemberut Heming, serta situasi keluarganya yang menyedihkan, Gu Changge dapat dengan mudah menebak apa yang ada dalam pikiran Heming. Dia memiliki saudara perempuan yang cerdas, tetapi dia hanyalah pecundang biasa dengan hampir tidak ada bakat dalam kultivasi.
Siapa yang bisa menanggung perbedaan sebesar itu? Namun, kali ini, Gu Changge tidak berencana memainkan peran sebagai master senior atau apapun. Keberuntungan Hemming sangat biasa sehingga dia bisa menggunakannya sebagai pion. Lagi pula, orang seperti dia tidak akan menarik banyak perhatian dan melayaninya dengan baik. Klan Elang Langit Hitam, paling tidak, adalah klan yang telah ada sejak periode abadi. Dengan demikian, Gu Changge tidak memiliki cara untuk mengetahui beberapa kuat warisan tersembunyi di klan tersebut. Lagi pula, dia tidak hanya berencana mengejar sisa-sisa dewa reinkarnasi kuno, dia berencana mengejar klan Elang Langit Hitam dan bahkan 4 klan lainnya. Ini mungkin terdengar gila, tapi itu tidak mustahil. Dua pilihan sebelum Gu Changge hari ini adalah mengendalikan Hemming untuk melakukan permintaannya, atau dia bisa menggunakan Black Dao Bottle. Sayangnya, botol dao hitam sangat berharga, dan proses pemurniannya rumit dan membosankan. Oleh karena itu, Gu Changge memutuskan pilihan lain. Lagi pula, beberapa kata sederhana bisa membodohinya sehingga tidak mengetahui perbedaan antara utara dan selatan. Tentu saja, jika Hemming menjadi lebih berguna di masa depan, Gu Changge tidak keberatan menanam botol dao hitam padanya. Masuklah ke mitu ini, dan selamanya terpisah dari kefanaan. Musim semi kuning itu abadi, siklus reinkarnasi tidak dapat diubah. Saat itu, suara Gu Changge terdengar lagi, masih sangat niat abadi ilusi, bercampur dengan sedikit aura iblis yang memikat. Bahkan, jika pikiran Hemming beberapa kali lebih kuat, akan sulit untuk menahan godaan seperti itu sekarang. Kekuatan, status, ini selalu menjadi hal yang dicari oleh semua makhluk hidup di dunia. Berdengung. Di tengah keterkejutannya, sebuah pintu misteri yang tak tertandingi terbuka di hadapannya, bersinar dengan kecemerlangan cahaya yang sepertinya mengandung keajaiban ilahi yang tak ada habisnya. Ini, sebuah tanggapan. Dia sangat gembira, sehingga dia tidak ragu sama sekali dan langsung melangkah ke ambang pintu. Apa? Setelah itu, pemandangan mengejutkan. Yang dia lihat dengan matanya membuat matanya terbuka lebar saat dia menelan sedeguk udara dingin. Istana keabadian yang megah dan megah, berdiri di atas awan, begitu megah sehingga bahkan salah satu pilarnya saja tampaknya mampu menahan langit itu sendiri. Kemudian, dia melihat dirinya berdiri di tengah lautan kekacauan yang bergelombang. Aura di sana begitu luas dan menakutkan, sehingga satu gumpalan saja sudah cukup untuk menurunkan semua ruang dan waktu. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan dan menakutkan sebelumnya. Dia membeku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Saat itulah Hemming melihat sosok kabur di puncak istana abadi. Sosok sambar dan kabur duduk di puncak istana abadi, di kiri dan kanannya ada naga sejati dan Phoenix abadi bertengger. Harimau putih dan penyu mistik berjongkok, menghadap ke alam semesta dan duduk di atas siklus reinkarnasi. Sungai waktu mengalir deras di bawah kakinya, seolah-olah mereka bisa bertemu di semua langit, semua alam surga. Anak muda, apakah kau ingin menjadi lebih kuat? Kemudian, Hemming mendengar sosok samar di depannya. Saat memandangnya, cahaya di matanya dalam dan mendalam. Dan begitu luas sehingga tampaknya mengandung kehidupan dan kematian untuk selama-lamanya. Langit dan bumi hancur, dewa mati dan kaisar terisak, jutaan adegan berbeda, mencerminkan berlalunya waktu. Pada saat ini, Hemming merasa sangat terberkati dan langsung berlutut, berteriak penuh semangat. Aku ingin menjadi lebih kuat. Junior Hemming memberi hormat kepada senior. Dia sudah yakin bahwa senior di depannya ini adalah eksistensi tak terbayangkan. Dengan satu jentikan tangannya, dia telah tiba di dunia yang lokasinya tidak dapat dipahami. Pria di hadapannya luar biasa dan ilahi, dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Di hadapannya, bahkan dewa akan muncul tanpa kecemerlakan mereka. Pandangan sekilas akan mengungkapkan bahwa pria ini adalah pembangkit tenaga listrik mutlak. Tentu saja, untuk mencapai tampilan yang begitu kuat, Gu Changge telah menghabiskan banyak poin takdir. Dan tentu saja, ini bertepatan dengan idenya untuk menciptakan istana surgawi di dunia batinnya. Karena itu, dia menggunakannya untuk mengelabui orang bodoh di depannya. Di bawah efek seperti itu, dia yakin bahwa Hemming akan dibodohi. Bangunlah, karena aku tahu semua tentangmu. Suara Gu Changge sedikit sinis, tetapi dia menggunakan kekuatan aturan untuk menciptakan perasaan bergema selama ribuan tahun dan menghancurkan sungai waktu. Hemming bahkan lebih terguncang. Kakinya lemas seolah dia bahkan tidak bisa berdiri. Di hadapan makhluk yang begitu agung dan agung, dia tidak lebih baik dari seekor semut. Siapa dia untuk bisa bertemu dengan keberadaan seperti itu? Senior! Hemming berbicara dengan suara bergetar, bermaksud mengatakan bahwa dia ingin menjadi murid Gu Changge dan tumbuh lebih kuat.
Namun, Gucangge memotongnya. Suaranya acuh tak acuh tanpa emosi sedikit pun. Segala sesuatu tentangmu diketahui olehku. Orang tuamu. Kau adalah anggota klan Black Heavily Eagle. Kemudian, Gucangge mengulangi informasi yang telah dia pelajari dan bahkan membedah hati Hemming. Setelah mendengar kata-kata ini, Hemming langsung membeku di tempat. Tidak bisa berhenti menghirup udara dingin. Sangat terkejut. Senior ini baru pertama kali bertemu dengannya. Namun, dia tahu segalanya tentang dia. Dia tidak berani curiga bahwa senior ini telah menyelidikinya sebelumnya. Lagi pula, tidak ada yang perlu diselidiki tentang dia. Dia hanya membuang-buang waktu. Ini pasti karena kemampuan senior. Berani aku bertanya kepadamu, senior, bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat? Tolong beri aku pencerahan. Setelah itu, Hemming dengan penuh semangat mulai meminta saran dari Gucangge, berharap lebih dari segalanya bahwa dia dapat diterima sebagai murid oleh senior yang tangguh dan misterius ini. Yang agung ini adalah makhluk tertinggi, kaisar penciptaan surgawi yang datang dari luar alam. Pada saat ini, Gucangge memberikan nama yang menurutnya terdengar seperti penuh dengan kekuatan. Semakin lama, semakin baik efeknya, dan semakin baik membodohi orang. Secara alami, kata-katanya sangat mencurigakan, tetapi tidak ada yang berani memeriksanya. Lagi pula, mengapa makhluk tertinggi menjelaskan dirinya sendiri setelah membuat perkenalan seperti itu? Namun demikian, dia tidak keberatan melakukannya demi memenuhi fantasi Hemming. Jadilah orang percayaku, lafalkan nama asliku dan kau akan melihat kehidupan abadi dalam reinkarnasi. Bahkan jika semua dunia dihancurkan, jiwa sejatimu akan tetap berada di sungai waktu yang panjang. Kemudian, dengan tatapan misterius, Gucangge berbicara sekali lagi. Tak perlu dikatakan, pernyataan sok seperti itu memang sangat mengharukan. Untuk melafalkan nama aslinya, untuk melihat kehidupan abadi. Mata Hemming terbuka lebar. Dia hampir tercengang karena keterkejutan ekstrim yang dia rasakan sampai-sampai dia merasa sulit untuk dipahami. Bahkan Dewa Sejati tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa melihat kehidupan abadi. Namun, hanya dengan menjadi orang percaya senior ini, seseorang akan dapat melihat kehidupan yang kekal. Prestasi yang luar biasa dan menakutkan. Kegembiraan memenuhi hati dan jiwanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut lagi. Aku ingin menjadi penganut yang maha tinggi. Pada saat itu, gelar senior ini telah menjadi yang maha tinggi. Lagi pula, selain hidupnya, dia tidak punya apa-apa lagi. Jadi, Hemming sama sekali tidak khawatir tentang apa yang diinginkannya oleh yang maha tinggi ini untuknya. Di saat seperti ini, berlutut sudah cukup. Kepada para pengikutku, aku akan meneruskan Dharma. Saat ini, ketika Gucangge melihat bahwa waktunya hampir tepat, dia akhirnya mencapai ujung talinya. Itu adalah tujuan utamanya. Berdengung. Dengan itu, dia menjentikan tangannya. Segera, cahaya kabur muncul di depan matanya. Sangat menyilaukan. Seperti gulungan abadi dari 9 langit. Setelah melihat ini, Hemming sangat bersemangat hingga wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Terima kasih kepada Yang Maha Tinggi. Aku bersedia mempersembahkan segalanya kepada Yang Maha Tinggi. Dia menerima cahaya yang bersinar dengan tangan gemetar, dan tiba-tiba sebuah prasasti kuno dan misterius yang mempesona seperti emas dan menyerupai bintang yang megah tercetak di lautan kesadaran Hemming. Setidaknya, 3 kata kolosal muncul seluas bintang. Teknik pengikatan abadi. Melihat ekspresi bersemangat Hemming, jelas bahwa dia berada di ambang kegilaan. Di bawah ekspresi Gucangge yang tampak tenang dan acuh tak acuh, dia sebenarnya menjadi semakin penasaran. Faktanya, nama asli dari teknik pengikatan abadi adalah seni pengikatan abadi, yang bukan merupakan teknik nyata, tetapi seni rahasia dari seni iblis pemakan abadi. Sederhananya, itu memungkinkan orang lain melakukan pengikatan untuknya. Dengan dia sebagai satu-satunya sumber, dia bisa mengirimkan banyak utas, yang masing-masing bercabang untuk membentuk jaring laba-laba melalui teknik pengikatan abadi. Secara alami, dia bisa mengendalikan semua utas ini tanpa gagal. Sekarang, Hemming telah menjadi salah satu dari utas ini. Gucangge percaya bahwa, mengingat ambisi Hemming, dia akan segera menemukan kekuatan dan teror teknik abadi ini. Karena begitu ambisi digelembungkan, akan sulit untuk ditarik kembali. Dan ini adalah sedikit harapan yang dia berikan kepada Hemming. Satu percikan api dapat memicu kebakaran padang rumput. Jika dia berhasil, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengikat 5 klan utama benua abadi kuno. Lagi pula, dibandingkan dengan sisa-sisa dewa reinkarnasi, 5 klan abadi kuno sama sekali tidak kalah.
kali tidak kalah.